Siap. Aku juga kepikiran gitu, cuman belum dapat teman bicara. With Anthony Dio Martin from HR Excellency. Seperti perjalanan yang sering kali kita berada di persimpangan dalam perjalanan, dalam banyak perjalanan tugas, saya sering kali bertanya-tanya gitu, ini saya milih ke kanan atau ke kiri ya gitu. Tapi kalau seandainya nih belum jelas ya arahnya atau alamatnya ini agak abu-abu, harus ke utara apa ke selatan? Kalau di Jawa ya, di Jogja atau di Semarang, ini pertanyaannya saya ke timur apa ke barat ini? Nah, ini petunjuknya lebih detail lagi gitu ya, mau timur atau ke barat. Ini sama halnya dengan mau pilih karir atau mau pilih yang lain ya, sekolah gitu. Kenapa sih kok bos aku kayaknya nggak ngerti banget? Ini mungkin banyak pertanyaan yang berkecamuk di kepala kita. Selamat malam semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Salah Nurlija menemani Tasya Rustama yang menemani Pak Anthony Dio Martin. Jadi kita saling menemani ya Tasya ya. Oke, kita sapa dulu Pak Anthony Dio Martin. Selamat malam Pak Anthony. Hai, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini, senang sekali sobat listener dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa kembali. Juga untuk yang mendengarkan kita melalui YouTube channel, melalui Instagram, ya senang sekali. Ya, malam hari ini seperti biasa, Selasa malam, Selasa yang antusias. Selasa yang antusias. Oke. Nah, topik yang tadi kita mau bahas, saya sudah kasih gambarannya. Tasya mungkin bisa sedikit kasih bongkarannya. Sebenarnya tema yang kita mau angkat tuh apa sih, kok ngomongin soal petunjuk jalan, soal mau milih apa begitu. Silakan Tasya. Oke, tentu banyak ya Mbak Ola kita mendapati keputusan-keputusan yang kadang-kadang bingung gitu untuk dilewati. Ada begitu banyak problem dan masalah yang kita munculkan di benak kita. Hidupku bingung antara memilih karir atau keluarga, atau kenapa sih bos nggak pernah suka aku, apapun aku kerjakan tuh selalu salah. Atau kenapa sih aku tuh selalu sial kalau urusan jodoh. Dan menurut ahli, smart listeners, ada 16.000 kata yang kira-kira kita ucapkan setiap hari yang tidak terucapkan lebih banyak lagi. Masalahnya, yang kita pikir dan rasakan banyak yang positif dan negatif, dan tentu saja mempengaruhi hidup kita. Lalu, bagaimana caranya agar diri kita ini bisa lincah dengan emosi kita? Nah, ayo kita simak tips dan saran dari Susan David, psikolog Harvard yang mengembangkan konsep emotional agility lewat pemaparan dari Pak Anthony Dio Martin dalam Smart Emotion yang bertemakan emotional agility. Oke, emotional agility. Nah, yes, itu topik kita pada malam hari ini. Pak belakangnya dulu ceritain nih ya, backgroundnya nih, kenapa kita membahas ini? Apa kalau bicara soal agile, soalnya itu kayak pebisnis doang gitu kan, pebisnis mesti agile, ini suruh agile. Ya, betul. Mbak Ola, sebenarnya acara kita pada malam hari ini, kalau boleh dikatakan itu masih menyambung dari obrolan kita minggu lalu sebenarnya. Minggu lalu kan kita bicara mengenai agility. Dan betul kata Mbak Ola, biasanya kalau kita bicara mengenai agility, persepsi yang muncul itu adalah kaitannya dengan bisnis, urusannya dengan pekerjaan gitu, ya, industri. Nah, kali ini kita mau kaitkan dengan sesuatu yang lebih personal. Maka malam hari ini ada tambahannya, emotional agility. Nah, ini ada hubungannya dengan seperti kata pengantar dari Mbak Tasya bahwa benar ini yang dilakukan oleh para peneliti, katanya setiap hari itu 16.000 kata yang kita ucapkan. Belum lagi yang nggak terucapkan. Jadi memang kalau kita bicara mengenai tentang emotional agility itu, kalau kita perhatikan situasi kondisi gini, ketika minggu lalu ketika kita bicara tentang agility itu kan, agility itu pada dasarnya jelas hitam dan putih. Misalnya contoh, kalau saya berikan contoh kemarin itu kita beli saham misalnya, tapi ternyata saham itu tidak naik-naik malah turun. Nah, secara rasional kita bisa membuat keputusan. Ini kan situasinya tidak seperti yang kita harapkan. So, what we can do? Dua kan? Apakah kamu cut loss atau ya udah biarin aja, siapa tahu nanti kemudian akan naik lagi. Udah, perhitungannya secara kalkulasi gampang. Nah,
malam hari ini kita mau bicarakan sesuatu yang lebih spesifik, lebih emosional, lebih personal. Kenapa? Karena nggak hitam dan putih. Contoh gini, ini saya kasih beberapa contoh. Ini contoh-contoh yang agak ekstrim lah ya. Misalnya, udah mau rencana menikah misalnya. Undangan udah dibagi, tempat udah dibook, pokoknya udah ditentukan lah. Tiba-tiba kemudian perkawinannya batal karena sesuatu dan lain hal yang tiba-tiba baru terungkap belakangan. Pertanyaannya adalah bagaimana merespon dalam situasi seperti itu. Itu yang pertama misalnya ya. Atau misalnya contoh gini, kamu meninggalkan perusahaan lama karena dijanjikan bahwa di tempat yang baru ada startup. Dikasih tahu bahwa kamu akan punya posisi yang luar biasa plus gaji yang sangat luar biasa. Dan akhirnya karena iming-iming itu, kemudian Anda memutuskan untuk meninggalkan perusahaan itu. Tahu-tahu udah ninggalin perusahaan lama, tahu-tahu ternyata startup ini nggak jadi. Padahal Anda udah cerita kemana-mana, Anda bakal jadi direktur, Anda bakal dapat gaji sekian dan sebagainya. Keluarga Anda sudah kasih tahu, tiba-tiba kagak jadi. Gimana menyikapi situasi seperti itu? Nah, ini adalah hanya 2 contoh bagaimana kita menyikapi situasi kondisi seperti itu. Ya, jadi bukan lagi cuma sekedar hitam dan putih, tapi ada pertaruhan perasaan di situ. Ada sebuah harapan yang kemudian tidak terjadi, ada kekecewaan, ada kemarahan, ada kejengkelan, ada rasa malu. Semua bercampur baur di situ. Nah, bagaimana menyikapi itu? Nah, malam hari ini kita akan melatih dan belajar dari seorang psikolog namanya Susan David itu, bagaimana caranya menjadi orang yang punya emotional agility menghadapi hal-hal seperti itu. Yes. Pak Antoni, kita sambung nanti di sesi setelah ini ya, setelah kita jeda ya. Karena bicara soal emosional ini kayaknya enak ya diucapkan, tapi itu kan kayak kita nonton TV lalu kita memencet tombol berubah gitu ya, dari channel yang nangis kemudian ke channel yang filmnya gembira gitu ya, ke channel yang filmnya action gitu. Itu kan kayaknya enak ya, tapi tombol emosi di dalam diri kita tuh bagaimana bisa dengan agile mengelolanya gitu. Kita bahas nanti, tapi kita kasih pertanyaan dulu nih Tasya kepada smart listener ya, supaya lebih semangat lagi. Anda sendiri termasuk menurut Anda sendiri termasuk pribadi yang agile nggak sih? Artinya kalau misalkan habis mengalami sesuatu yang buruk, Anda bisa langsung segera switch gitu. Atau Anda butuh waktu bertahun-tahun ya mungkin, atau mau move on itu sampai lama banget. Silahkan Anda boleh share ke 0812 11 12 959. Ada 2 voucher Gramedia yang kami bagikan. Bisa lewat YouTube juga, YouTube channel Smart FM. So silahkan Anda pergunakan kesempatannya. Silahkan pilih yang mana yang paling nyaman buat Anda. Kami jelas. Party Motion with Anthony Dio Martin. Nanti Tasya yang muka cemberut aja. Baru gajian kan? Iya, baru gajian. Tapi sudah langsung habis. Loh, kenapa? Emang kamu belanja apa lagi? Enggak kok. Cuma uangnya terpakai untuk bayar hutang kartu kredit. 2 bulan lalu aku jalan-jalan. Terus beli tas coklat yang harganya selangit itu. Nah, kalau udah kayak gini, yang rugi kamu juga kan? Oh hai teman-teman semua, pada malam hari ini senang sekali kita berjumpa kembali, dan malam hari ini perencanaan keuangan masa depan disiapkan dengan lebih baik. Topik kita malam hari ini kita akan melanjutkan sedikit dari obrolan minggu lalu simak selalu Smart Financial Wisdom bersama Eko Pratomo dan Muhammad Teguh setiap Rabu mulai jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, disiarkan di 10 kota Smart FM dan jaringan radio Suara di seluruh Indonesia. Mencari uang harus disertai kecerdasan mengelola keuangan. Ketika Anda menghadapi situasi yang secara emosional itu menghabiskan energi, bagaimana caranya Anda bisa beradaptasi menghadapi bagaimana cara Anda mengawali tahun ini? Malam hari ini, jadi membuat resolusi dan segudang rencana saya akan memilihkan ide dari seorang psikolog namanya Susan David, seorang psikolog dari Harvard yang kemudian menjadi sangat terkenal dengan tulisan emotional agility-nya. Dan mindset yang benar dimulai dari pengetahuan bagaimana memaksimalkan. Thank you banget untuk yang sudah segudang rencana jalan join pada malam hari ini. Hai Mbak Nani, kemudian dalam program
program ada Mas Smart Yoyo, Brain Management. dan Anda akan hai mendapatkan semuanya, Mas banyak Agus, insight tentang everybody, bagaimana Mas memaksimalkan Anyan, hai fungsi otak bro, sehingga action bisa Yumi maksimal. Tentunya dan buat bersama dengan teman-teman Brain yang ada Coach Leader, Klesia, ada Mbak pakar Lili, kecerdasan ada otak, hai Sukanto brother Rudi, Windura. dan teman-teman yang Setiap lain. Kamis jam Thank you so 11 much yang siang pada malam waktu hari ini Indonesia sudah join Barat. bersama dengan Disiarkan kita. di studio I Kompas love Rock it. FM, Mudah-mudahan Jakarta, obrolan Surabaya, santai kita Medan, malam hari ini Palembang, ada teman-teman juga Pekanbaru, dari Balikpapan, Mandala Academy. Banjarmasin, Hai, Makassar, dan hai. Manado. Thank you so Smart much Brain everybody Management, semuanya atas dukungannya with pada Mata malam hari ini. Business Dukungannya and Inspiration. ditemenin sih ya. Kayak pemilihan apa gitu. So tonight we are going to discuss tentang emotional agility. Ya, bagaimana caranya. Yuk. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Beradaptasi secara emosional, smart listeners, mungkin kalau misalnya tadi seperti perumpamaan yang Mbak Ola sampaikan, seperti memencet-mencet channel ya, memilih setiap film yang menampilkan rasa senang atau rasa sedih atau apapun dengan mudahnya, itu mungkin gampang ya. Tapi kalau misalnya itu terjadi di diri kita dan itu melibatkan seputar emosi yang lebih kompleks, yang lebih personal, yang lebih dalam, apakah itu menjadi mudah? Mungkin dari Anda ada yang pernah merasakannya, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Antoni di sesi yang pertama. Beberapa pengalaman-pengalaman yang mungkin memberikan emosi secara personal yang harus Anda hadapi. Dan smart listeners, kami juga mengundang Anda ya yang ingin ikut serta bersama kami menjawab pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan oleh Mbak Ola. Smart listeners, Anda tipikal orang yang seperti apa? Bagaimana Anda melakukan mengatur hidup Anda, mengatur emosi Anda dalam situasi yang mungkin saat itu Anda punya rencana yang sangat personal dan Anda sudah berharap bahwa hal itu akan terjadi. Tahu-tahu Tuhan berkehendak lain hingga akhirnya Anda harus mengganti rencana Anda ataupun mengikhlaskan. Anda bisa sharing bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel kami di Radio Smart FM. Pak Antoni, 2 hadiah voucher buat Anda pada malam hari ini bergabung. Yuk, ketik. Gabung di YouTube channelnya Smart FM, everybody. Atau di mana aja deh. Kasih komentar. Boleh ya. Yes. Oke, Pak Antoni, mungkin Ya. boleh dijelaskan. Kira-kira emotional agility itu apa sih? Kalau misalnya kita ngomongin sesuatu yang personal banget gitu, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci. Oke, jadi kita masih akan sedikit mengacu kepada obrolan kita minggu lalu. Minggu lalu itu kan agility itu apa? Agility itu adalah kemampuan kita untuk merespon sesuatu ketika sesuatu itu berubah. Ya, jadi bagaimana kita menanggapi sesuatu yang ternyata tidak seperti kita harapkan dan itu berubah dengan tiba-tiba. Bagaimana kecepatan kita untuk menanggapi itu agility kan. Kalau di bisnis itu kan ketika segala hal yang kita harapkan, perencanaan, segala indikator itu berubah, bagaimana kita menyikapinya, itu agility. Nah, kaitannya dengan emotional agility, itu bicara mengenai bagaimana secara emosional itu kita gigih menghadapi sesuatu ketika situasi itu tidak seperti yang kita harapkan. Jadi situasinya jelek, situasinya negatif, situasinya enggak seperti yang kita inginkan. So what do you do? Nah, jadi gini, malah ini kalau saya memberikan definisinya, ini tantangan buat teman-teman rekan-rekan smart listener yang mendengarkan pada malam hari ini, kata Susan David, psikolog yang kemudian memperkenalkan yang sampai menulis bukunya sampai bestseller tentang emotional agility, itu dia bilang gini, yang dimaksud dengan emotional agility itu apa sih? Yaitu sederhana kok. Gimana caramu mengelola pikiranmu dan perasaanmu? Apa yang dikatakan oleh pikiranmu dan perasaanmu? Bagaimana kamu mengelolanya pada saat ketika situasi yang sulit itu terjadi? Karena menurut si psikolog ini, dia bilang salah satu musuh yang paling jahat di dunia ini bukan ada di luar sana, bukan ada di sana-sana, bukan orang-orang di sekitarmu, tapi itu ada di dalam dirimu, yaitu dirimu sendiri. Nah,
Bagaimana kami menyikapi itu? Nah, itu yang disebut emotional agility. Simple, sederhana seperti itu. Ya. Mengelola pikiran dan juga perasaan, apakah ini artinya sama? Mengelola itu dengan kita piawai, kita terampil mengganti ya, atau kita bisa men-setting gitu loh pikiran kita gitu loh. Kalau misalkan kita sedang sedih, oke, kita setting bahwa oke, ini diterima, ini sementara, begitu atau bagaimana Pak? Ya, jadi gini Mbak Ola, contoh yang sederhana gini, contoh yang sederhana, itu sangat normal bahwa coba kalau kita bertanya kepada teman-teman rekan-rekan pendengar kita, pada waktu ketika kamu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, hal pertama yang terjadi apa? Di pikiran atau perasaan kita pasti muncul sesuatu, perasaan otomatis itu. Ya, nah, saya kasih contoh misalnya kisah yang menarik lah, kisah Edmund McIlhenny. Edmund McIlhenny itu siapa? Edmund McIlhenny ini adalah orang yang kemudian kita kenal sebagai penciptanya Tabasco. Tapi tahu apa yang terjadi? Ini kisah yang cukup menarik. Jadi sebelum dia menemukan yang namanya saus Tabasco itu, dia adalah orang yang sangat kaya raya di Amerika. Ketika perang saudara Amerika pecah, apa yang terjadi? Semua harta kekayaan, rumah dan sebagainya kemudian hancur lebur. Jadi pada waktu ketika perang selesai dan ketika dia kembali lagi ke tanahnya, apa yang dilihat? Itu cuma reruntuhan. Dan tahu nggak, Mbak Tasya, Mbak Ola, dia bilang begini, waktu itu di pikiran saya, yang muncul di pikiran saya pada waktu itu adalah, sudah, lenyaplah semua harapan hidupmu. Tidak ada lagi, semua sia-sia sekarang. Apa gunanya hidup ini lagi kalau tidak ada apapun sekarang ini? Jadi dia bilang waktu itu yang pertama kali terbersit di kepalanya adalah untuk bunuh diri, udah mengakhiri hidupnya karena segala sesuatu tidak ada dan sudah sia-sia. Nah, yang menarik adalah, nah ini disinilah emotional agility masuk, Mbak Tasya, Mbak Ola. Kalau ini menjawab pertanyaannya Mbak Ola ya. Jadi emotional agility adalah masuk ketika dia belajar, ketika kita punya kemampuan untuk meng-counter pikiran itu. Nah, ini yang terjadi dengan si McIlhenny ini. McIlhenny kemudian mengatakan, jadi dia merasa bahwa salah satu bagian dirinya yang sangat jahat, yang mengatakan, ya udah akhiri aja hidupmu. Hidupmu udah sia-sia, semua yang kamu bangun udah habis semua, ludes semua. Tapi pada waktu itu, apa yang terjadi adalah dia mengais-ngais dan dia menemukan banyak merica-merica liar tumbuh di sana. Kemudian dia berpikir, oh dulu pernah mereka bikin itu. Ya sudah, siapa tahu itu bisa jadi sesuatu yang dilakukan. Akhirnya kemudian diperbaiki. Kemudian akhirnya menjadi salah satu saus Tabasco yang kemudian dikenal di seluruh dunia. Menarik ya? Artinya gini loh, kebayang nggak sih kalau si McIlhenny ini tidak berhasil mengatasi pikiran jahat di dalam pikirannya, itu udah selesai itu. Nah, yang saya mau ceritakan kepada teman-teman pada malam hari ini sebenarnya mendengarkan kita adalah, look, di dalam dirimu ada bagian yang sangat jahat. Yang tiap hari akan dia senang ketika kamu melakukan kesalahan, dan dia akan menambah bebanmu dengan berkata self-talk negatif buatmu untuk membuat dirimu semakin hancur. Nah, kamu harus punya kemampuan yang luar biasa untuk mengatasi itu. Dan itu bukan di luar loh. Itu ada di dalam diri. Itu yang kamu hati-hati. Yes, betul. Tanpa disadari, tidak disadari, itu selalu terjadi gitu di antara kita. Apalagi kalau andai kata kita misalnya tadi seperti contoh yang sudah Pak Antoni katakan bahwa ketika musibah itu datang, kadang-kadang kita pikirannya tuh bukannya menanamkan mindset yang positif atau positive attitude, tapi malah membuat diri kita sendiri makin terpuruk. Exactly. Nah, itu makanya kenapa emotional agility ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Dan kita berharap malam hari ini siapapun yang mendengarkan kita, listener kita, merasa bisa diberkati dengan apa yang kita temukan, yang dipelajari, studi, riset oleh Susan David ini. Ya, nanti kita bicara mengenai apa menurut dia tips yang harus kamu lakukan dalam situasi kondisi seperti itu. Nah, jangan kemana-mana, itu bagian itu tuh. Pak Antoni, sebelum kita melaju ya, ini saya nggak bosan-bosan untuk meminta Pak Antoni menjelaskan. Banyak yang sering kali salah gitu ya, persepsi kalau kita bicara tentang emosi. Itu kalau bicara tentang emosi seolah-olah itu adalah urusannya marah saja. Padahal warna dari emosi sendiri ini kan banyak banget. Nah ini mohon Pak Antoni bisa menjelaskannya.
Ya, jadi teman-teman rekan-rekan pada malam hari ini buat yang mendengarkan atau yang belum pernah mendengarkan penjelasan kita mengenai emosi itu, sekali lagi, emosi tidak melulu marah. Problem yang paling sering kali terjadi adalah orang mengkaitkan, lu jangan ganggu gue ya, gue lagi emosi nih, ya, seolah-olah yang namanya emosi itu cuma marah. Padahal enggak. Betul, Mbak Ola sudah mengingatkan kita dengan luar biasa. Itu contoh-contoh yang sudah mengalami pencerahan. Mbak Ola sudah kasih tahu sama kita, ingat, yang namanya emosi bisa cinta, bisa sedih, bisa kecewa, macam-macam. Rindu, kangen, itu bagian dari emosi. Tapi yang jelas emosi itu apa? Respon kita terhadap sesuatu yang otomatis. Kadang-kadang itu kita nggak bisa cegah. Ya, ketika kita dikasih hadiah, seneng banget, dia tiba-tiba kita merespon. Nah, itu respon emosional. Nah, cuma problemnya adalah kadang-kadang gini. Nanti kita akan bergerak ke titik obrolan bahwa problemnya adalah melalui pengalaman hidup kita. Kadang-kadang kita dibentuk untuk merespon secara negatif. Jadi yang jahat itu justru bukan lingkungan kita. Kebayang nggak sih, Mbak Tasya, Mbak Ola? Yang jahat itu justru ada di dalam diri kita. Nah, kalau kita nggak bisa mengatasi, itu kan kalau jahat, jadi kadang-kadang gini, kalau di luar kadang-kadang kita bisa masih bersikap, bisa masa bodoh. Tapi kalau ini adalah sesuatu yang di dalam dirimu, gimana caranya coba? Dia tiap hari muncul lagi dalam pikiran kita. Oke. Ya kan? Nah, Baik. Pak Antoni, nanti kita bahas lebih lanjut ya. yes. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pun, respon, Sure. dan juga tips tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Antoni, kita akan bahas di sesi berikutnya. Smart Listener, bagaimana kita bisa memiliki emotional agility, ya, kelincahan ya dalam mengelola perasaan kita, respon perasaan kita, atau apa yang kita keluarkan begitu ketika menghadapi situasi tertentu. Apakah itu buruk, apakah itu bahagia? Karena bahagia berlebihan juga bisa gawat nanti ya kepada seseorang gitu. Apalagi bahagia di atas permintaan orang. Itu salah. Gitu. Kita bahas nanti di sesi berikutnya. Smart Listener bersama dengan kami dalam Smart Emotion di kesempatan malam hari ini. Ada 2 voucher yang kami berikan untuk Anda, baik yang mempergunakan live Instagram, YouTube, ya, juga boleh Anda kirimkan ke 0812 11 12 959. Kalau menurut Anda ini termasuk orang yang bisa segera men-switch perasaan nggak sih gitu ya? Dalam situasi tertentu habis marah gitu kan, kemudian harus ketemu klien, berubah lagi perasaannya. Apakah Anda termasuk yang sudah pandai mengelola itu, atau Anda agak sulit? Silakan Anda boleh kasih komentar. Kami jelaskan. Heart Emotion with Anthony Dio Martin. Hai teman-teman, lagi break segmen yang kedua. Thank you banget. Let me call, ada Harpa, ada Mbak Kiki Mariata Kurban. Hai, ada Mr. Adams, kemudian ada Supri, hai Brother Supri, ada Gustian, kemudian teman-teman teman-teman yang lain, ada Anto, ada Bu Ani, hai Bu Ani, hai. Thanks untuk brownies-nya Bu Ani, really appreciate. Teman-teman yang luar biasa, yang pada malam hari ini ada Weni, hai Weni, dan teman-teman yang ada di YouTube channel, teman-teman yang buat yang belum subscribe ya YouTube channel kita, Anthony Dio Martin Official ya. Saya berusaha untuk sharing, ada beberapa tips, berusaha lebih rajin sih. Belakangan saya juga baru mulai TikTok, belajar untuk semakin berkembang di era digital. sih. So teman sekalian, kalau Anda di TikTok saling follow. Saya Anthony Dio Martin, itunya nama TikToknya. Kalau teman-teman punya TikTok, ya I'll follow you. Hai Bu Ani, salam dari Semarang. Oh, lagi di Semarang ceritanya. Hati-hati Bu Ani. Salam untuk Pak Tim. Tetap sehat, tetap ini jaga kesehatannya Bu Ani ya, dan teman-teman yang lain. Jadi tadi kita udah ngobrolin tentang emotional agility. Jadi mudah-mudahan teman yang tadi sudah mengikuti, sekarang Anda sudah punya gambaran what is emotional agility. Jadi emotional agility adalah bagaimana lenturnya kita, kecanggihan kita, kesiapan kita untuk merespon. Yuk masuk ke segmen 3.
Segera hubungi tim marketing Smart FM di 0216337783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Business and Inspiration. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Selamat malam, Smart Listeners. Untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami, kini Anda tengah mendengarkan Smart Emotion. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang berada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan juga untuk Anda yang berada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Selamat malam juga saya ucapkan untuk Anda yang berada di Makassar dan Manado, juga Banjarmasin dan Balikpapan. Sekarang Anda tengah mendengarkan Smart Emotion yang kita tengah membahas tentang emotional agility. Ini luar biasa, Smart Listeners. Sebuah hal yang mungkin sering kita lakukan ketika kita punya musuhnya ternyata diri kita sendiri. Bagaimana untuk mengelolanya? Mungkin untuk Anda yang ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Ola yang sudah di-share tadi, Anda tipikal yang mana dalam menghadapi sebuah situasi yang tidak mengenakan? Mungkin bagaimana Anda mengelola emotional agility Anda? Anda bisa sharing di WhatsApp kami di 0812 11 12 959 ataupun di live chat YouTube kami Radio Smart FM. Pak Antoni, kita berlanjut ya. Oke. Ya, ada orang yang emotionally agility-nya itu baik, tapi ada juga yang enggak. Oke. Jadi gini, ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa ada orang yang bagus, ada yang orang yang tidak. Jadi pertama-tama adalah bisa jadi emotional agility-nya itu jadi rendah. Kenapa? Karena seringkali punya ekspektasi terlalu tinggi. Kan kita mengatakan semakin lu tinggi, jatuhnya semakin aduh sakit banget gitu. Nah, itu yang menyebabkan karena ekspektasi udah too much. Jadi mungkin kalau agak kecil ya udahlah dibiarin aja. Tapi karena udah ekspektasinya udah terlalu besar, jadi itu yang menyebabkan akhirnya susah untuk move on. Itu yang pertama. Bisa juga karena apa? Orang itu nggak punya dalam pikiran dia nggak terbiasa dengan cadangan skenario. Jadi orangnya cenderung kaku, rigid. Kalau mau satu hal, pokoknya saya cuma mencadangkan skenario-nya ya cuma skenario itu. Tapi ketika terjadi skenario yang berbeda, ya sudah, dia nggak siap. Nggak punya plan A, B, C, ya? Ada plan A, ya. The only plan itu cuma plan satu, plan A dan plan A. Nggak ada plan B dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah orang ini adalah tipikal, kalau Anda termasuk tipikal yang sering kali menghukum diri Anda dengan self-talk negatif. Ketika Anda bikin salah. Ini saya kasih contoh yang lain lagi, Smart Listener. Tenzing Norgay. Tenzing Norgay itu siapa? Tenzing Norgay itu adalah salah satu Sherpa terbaik di dunia yang akhirnya kemudian berhasil mengantar manusia pertama mendaki puncak Mount Everest. Itu Tenzing Norgay, sangat terkenal di Nepal. But do you know, dia akhirnya kemudian cerita betapa sebenarnya dia mengalami sempat mental breakdown. Kenapa? Karena sebelum berhasil di ekspedisinya itu, dia sudah 6 kali membawa orang berusaha untuk menaklukkan puncak Mount Everest dan gagal. Dan dia bilang, saya adalah orang yang sangat negatif. Karena apa? Dan tiap hari, pikiran saya adalah mengatakan kepada saya, bahwa kamu itu pecundang, kamu itu Sherpa yang useless. Karena kamu sudah 6 kali mengantar orang, mencoba untuk membawa orang, dan nyatanya kamu gagal. Ya sudahlah, kamu harus akui bahwa kamu memang tidak berbakat, dan kamu memang nggak layak untuk pekerjaan ini. Karena yang kamu bawa adalah kegagalan demi kegagalan. Dan dia bilang, saya betul-betul udah putus asa. Cuma, yang akhirnya membuat saya terus-menerus berjalan adalah cuma satu. Karena saya penasaran, itu aja. Tapi dia bilang dalam diri saya sebenarnya udah babak belur. Itu yang harus saya akui. Dan ternyata di ekspedisi yang ke-7 itulah si Tenzing Norgay itu berhasil membawa, karena dia masuk dalam rombongannya John Hunt, akhirnya bersama dengan Sir Edmund Hillary sampailah dia di puncak Mount Everest.
Bayangkan, dia bilang, bagaimana dia harus bertarung. Jadi bukan cemoohan. Mungkin masyarakat mengatakan, ya sudahlah, namanya juga puncak gunung tertinggi, bro. Ya santai aja, bro, nggak usah terlalu, don't too much lah, santai-santai aja. Mungkin lingkungan nggak apa-apa. Tapi dirinya yang kemudian mengatakan, gila, saya pecundang banget, udah 6 kali bawain orang dan gagal melulu. Berarti memang saya nggak bakat untuk jadi seorang Sherpa. Nah, saya gini loh, saya ingin katakan Mbak Ola, Mbak Tasya, buat kita semua adalah betapa banyak orang yang kemudian gagal gara-gara seperti itu. Jadi bukan lingkungan yang jahat, dirinya yang jahat. Dan akhirnya nggak jadi apa-apa. Kayak Mbak Ola. Misalnya contoh ya Mbak Ola atau Mbak Tasya lah. Dalam diri, misalnya contoh. Apa melamar jadi seorang penyiar? Emang perlu punya bakat latar belakang sekolah di situ? Ya enggak lah. Cuma malu-maluin aja, emang bisa punya bakat suara dan sebagainya. Kebayang nggak sih? Lingkungan mungkin nggak jahat sama kita, tapi kita yang jahat dengan diri kita. Nah itu loh yang saya ingin katakan, betapa pentingnya emotional agility ini. Dan ini sesuatu yang penting untuk juga dilatihkan kepada anak-anak kita sih sebenarnya. Pak Tony, emotional agility ini ya, kelincahannya ini apakah juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu ya, kemudian juga dipengaruhi oleh budaya di dalam keluarga. Apakah ini faktor-faktor yang membuat seseorang bisa memiliki kelincahan di hal emosional ini? Jadi betul banget. Jadi satu, kalau si anak misalnya waktu kecil kita terbiasa melihat dan orang tua ngajarin kepada anak-anaknya, udah Lando, yang kayak begitu, udah gini aja, lihat dari sisi yang lain. Tanpa sadar pembelajaran itu akan tertanam. Emotional agility itu terajarkan loh. Atau yang kedua adalah sebaliknya. Kalau misalnya si anak ketika berbuat salah, orang tuanya langsung menghakimi dengan self-talk. Tuh kan, dasar kamu memang anak bego, gitu aja kagak bisa. Oh, yang gampang gitu aja nggak bisa. Apa yang bisa diharapkan dari kamu? Jadi akhirnya apa yang terjadi? Besok-besok, orang tuanya sudah tidak ada, tapi akan muncul dirinya yang terus-menerus akan menghakimi, sama seperti kayak orang tuanya. Jadi betul banget. Makanya hati-hati sebenarnya juga buat kita sebagai orang tua, jangan kita terlalu menghakimi seperti itu, karena lama-kelamaan itu akan membentuk anak kita jadi punya emotional agility yang rendah. Ya. Ya, silakan Tasya mau bertanya, soalnya mau ada pertanyaan, silakan Tasya dulu. Nah, bagaimana cara untuk menghadapi lapangan, apalagi ini kan terjadi di diri kita ya, kadang-kadang itu tuh terjadi aja natural gitu, kadang malah nggak disadarin. Kita habis menghakimi diri sendiri nih. Waduh, jadi nggak sadar gitu. Bagaimana cara menghadapinya, Pak Anton? Nah, makanya benar. Jadi kalau, yuk langsung kita bicarakan mengenai tipsnya. Kita cicil dulu ya. Mari kita cicil dulu. Ya, ini bukan kata Anthony Dio Martin, ini kata Susan David meneliti tentang emotional agility. Karena memang spesialisasinya tuh meneliti manusia-manusia yang jahat pada dirinya. Ya, jadi spesialisnya meneliti kenapa sih dia bilang lingkungan itu sebenarnya nggak jahat, lingkungan mereka maksudnya, tapi kenapa mereka jauh lebih kejam kepada diri mereka sendiri, ya? Jadi sekejam-kejamnya ibu kota lebih kejam. Lebih kejam diri sendiri, menghakimi diri sendiri. Yes. Nah, akhirnya dia mengatakan begini. Ini menjawab pertanyaan Mbak Tasya. So ada 4 langkah. Ya, ingat baik-baik, ada 4 langkah yang bisa kita lakukan pada saat kita mau membangun yang namanya emotional agility. Jadi pertama-tama adalah mulai belajar peka dengan pola kita sendiri. Misalnya contoh gini, kan ada orang yang pada saat ketika menghadapi situasi sulit, ada yang nangis. Nangis polanya adalah nangis bombay, nangis berhari-hari. Ada yang menarik diri. Ketika ada masalah, ketika ada problem, situasi sulit, dia narik diri. Ada kan model-model seperti itu. Ada yang ketika dia menghadapi situasi sulit, dia menyalahkan. Ini contoh, salah satu ada satu bapak, bisnisnya hancur berantakan, dan pattern pola dia adalah mencari kambing hitam. Istrinya disalahkan, ini gara-gara mami sih. Dari awal dulu, coba mami mendukung lebih luar biasa. Mungkin energi saya. Jadi salahkan istrinya. Salahkan, habis dulu orang tua juga nggak mendukung, nggak kasih contoh gimana jalanin bisnis, gimana anak bisa. Jadi ada orang yang polanya seperti itu. Nah, maka yang pertama-tama adalah kita harus semakin peka. Pola kita ketika kita menghadapi
situasi sulit, masalah, apa yang biasa terjadi. Jadi mengenali apa? Istilah saya adalah monster di dalam diri kita itu. Kita punya kecenderungan. Itu yang pertama-tama. Semakin kita paham tentang diri kita, semakin kita tahu bahwa kalau situasi berjalan tidak seperti yang kita harapkan, biasanya respon kita bakal seperti apa. Nah, pada saat ketika monster itu muncul, kita akan lebih bisa mencegah supaya jangan berlarut-larut. Itu yang pertama. Ya, Mbak Tasya. Yang kedua adalah, monster itu, pola itu harus dinamai. Semakin kita bisa menamai, semakin kita lebih, semakin kita akan mengenali apa yang terjadi. Ya, misalnya contoh gini, apapun pikiran atau perasaan yang muncul. Kan sekarang ini kadang-kadang gini, ini kan bicara mengenai self-talk. Makanya hati-hati, dan saya itu berusaha. Meskipun saya sempat merasakan juga, dan teman-teman juga seringkali melakukan, misalnya contoh ketika di usia mendekati 50, ya. Tiba-tiba sesuatu yang harusnya Anda ingat, tiba-tiba Anda nggak ingat. Yang pikiran yang muncul adalah, dasar ini otak tua. Udah mulai lupa melulu. Itu nyalahin dulu ya. Iya, dasar otak tua udah mulai lupa melulu. Itu kan self-talk. Artinya apa? Kita mengamini, mengatakan bahwa otak gua emang udah tua dan pelupa gitu. Itu self-talk. Dan kayak begitu itu jahat loh. Akhirnya kemana? Self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy itu adalah kita cenderung akhirnya membuktikan lagi bahwa emang gua tuh kan segala sesuatu lupa melulu. Memang berarti otak gua memang makin lama memang makin aus. Iya, jadi seolah-olah yang tua itu kayak tidak berguna. Padahal minggu kemarin nih baru Pak Antoni saya tuh merasa kayak iya yang nggak boleh kalah begitu. Bayangkan gitaris dari Metallica itu ayahnya berusia 92 tahun dan menelurkan album solo. Wow. 92 tahun loh gitu. Terus kita yang masih sekian itu terus udah self-talk-nya udah jelek banget. Betul. Gitu kan. Oke. Dan itu menguatkan. Berarti saya masih punya 42 tahun. Betul. Still 42 years. Yes. Amin. Kita nanti sampai di sesi yang terakhir ya. Nanti ada pertanyaan untuk Pak Antoni Diomarto untuk kita jawab bersama-sama. Tetap bersama dengan kami dalam Smart Emotion. Yes. Smart Emotion with Anthony Diomarton. Oh hai teman-teman, ya kita punya satu pertanyaan yang sebenarnya berhadiah 2 voucher. So kalau Anda tertarik sih, siapa tahu dapat 2 voucher lumayan lah ya, voucher untuk baca-baca. Pergi ke Gramedia lumayan 1.000. So teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana kamu melatih emotional agility kamu? Apa yang kamu lakukan pada dirimu saat ketika menghadapi tantangan, kesulitan, problem? Biasanya otak di kepalamu ngomongnya apa dan bagaimana cara kamu merespon? Menghadapi era Udah, marketing 4.0, jawab aja. kita Siapa butuh tahu Anda strategi yang beruntung. tepat. Ya, try ya. Gak ada ruginya kok, cuma menggerakkan jari Anda. Dan buat teman-teman yang pada malam hari ini menemani obrolan kita, santai sederhana kita, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepadamu. Menurut saya obrolan pada malam hari ini adalah obrolan yang sangat penting untuk kita ajari pada anak-anak kita. Kenapa? Karena kelak nanti mereka akan hidup sendiri, mereka akan menjadi orang yang mandiri. Jangan sampai ketika mereka mandiri, apa yang kita tanamkan kepada mereka adalah musuh-musuh yang kemudian ada di dalam diri mereka. Pemilik usaha, negara, para pemerintah, pendengar. dan berbagai pihak terkait Ya, malam hari ini, dalam sobat di dunia YouTube, ekonomi, pada waktu ketika kamu bisnis, menghadapi situasi sosial, yang tidak menyenangkan, apa yang dan kamu katakan dan politik. bagaimana kamu Semua merespon terhadap informasi apa yang tersebut kamu katakan itu. kami hadirkan untuk Ya, Anda kita saat terlatih hari untuk memberikan dalam respon buruk, Smart terutama Review. pada saat ketika kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Ya, kadang-kadang Kuncinya di situ. sekali Arah lagi, pemikiran Smart benar Review kata terhadap Sir David, yang situasi paling sosial jahat sebenarnya ada di dalam diri juga kami siapkan untuk Anda not dan outside. dapat Anda It's simak dalam inside. Smart Review Ya. setiap hari Senin Oke, hingga Jumat. buat teman-teman pada malam hari ini yang bersama-sama menemani, Hai Brother Suryo, yes, congratulations buat kafenya, yes, ya, hopefully saya bisa mampir. Dan buat teman-teman yang pada malam hari ini baru bergabung, welcome. Hari ini, malam hari ini kita bicara mengenai yang namanya emotional agility. Bagaimana caranya di Smart menyikapi FM, the situasi-situasi sulit. Spirit of Indonesia.
Business and Inspiration. Sesi terakhir. Smart FM Jakarta. Smart Emotion with Anthony Dio Martin from HR Excellency. Saudara dan juga sahabat yang bergabung, IQ memang membuat kita sampai ke posisi puncak, tetapi kecerdasan emosi membuat kita bisa dipromosi bahkan dipertahankan ya. Dan ini yang sedang setiap malam, Selasa malam kita pakai untuk mengasah kecerdasan emosi kita. Malam hari ini kita bicara mengenai emotional agility, kelincahan, mengelola perasaan kita yang berkecamuk, yang muncul ya ketika situasi sedang terjadi. Apakah itu gembira, apakah itu sedih, apakah itu marah, apakah itu benci, jengkel, kecewa, dan sebagainya. Dan kalau didaftarkan sebenarnya warna perasaan kita, emosi kita sangat beragam banget ya Pak Antoni. Nah ini ada pertanyaan nih Pak Antoni, pertanyaan titipan ya, yang apakah emotional agility ini sama halnya ya dengan keikhlasan di satu titik, katanya begitu ya. Keikhlasan ketika situasi terjadi tidak sesuai dengan harapan, padahal sudah diekspektasi tinggi banget. Ini sebagai contoh adalah yang dialami oleh Ibu Purwaningrum ya, karena suaminya di awal dipromosikan ya, rencananya akan dipromosikan untuk dapat beasiswa ya, kenaikan pangkat di jajarannya begitu, di korpsnya. Tetapi kemudian ketika pada saat hari H ternyata keputusannya bukan nama beliau yang muncul, nama temannya gitu, merasa kayak kok jadi kayak temen busuk ya, padahal waktu itu namanya dititipnya, artinya di suratnya itu adalah melalui temannya ini. Nah, bagaimana mengelola perasaan di dalam ranah emotional agility ini? Apakah sama ya pada ujungnya dengan keikhlasan, Pak Tony? Oke, jadi gini, emotional agility belum keikhlasan, tapi emotional agility adalah mengelola pikiran buruk atau perasaan buruk yang terjadi pada dirimu. Jadi itu nggak sama dengan pasrah, tapi kemampuan kita dengan tangkas mengelola itu. Seperti yang tadi saya katakan, kebiasaan kita adalah pada saat kita mengalami situasi yang tidak kita harapkan, respon yang terjadi adalah respon otomatis yang buruk. Nah, misalnya contoh gini, pada waktu ketika suaminya, nah yang menarik kan gini, suaminya tidak dipromosikan. Pertanyaan saya adalah, Mbak Ningrum? Iya. Ya, pertanyaan saya adalah, Mbak, waktu itu pikiran yang klik pertama kali muncul di kepala, di benakmu, di perasaanmu itu apa? Misalnya contoh, dunia ini memang kejam, dunia ini memang jahat. Misalnya contoh ya, akhirnya kemudian kita jadi orang yang penuh dengan luka batin kan? Karena merasa bahwa dunia itu jahat sekali. Nah, ataukah kemudian lantas ya mungkin akhirnya itu adalah bisa kemampuan kita untuk kemudian pasrah, tapi itu lewat proses rangkaian bahwa kita mengelola apa yang sudah terjadi. Jadi gini loh, bukan serta-merta kemudian kita mengatakan pasrah, lantas kemudian emotional agility. Tapi bagaimana kita mengelola ininya dulu, itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi sebelum sampai kepada hasil akhir, bagaimana prosesnya, nah itu loh yang paling penting sebenarnya. Makanya tadi 4 hal, kata Susan David. Yang pertama adalah kamu harus tahu kebiasaan polamu. 2, belajar untuk menamai. Misalnya contoh, bahwa kalau saya punya kebiasaan pola, misalnya kemudian langsung menyalahkan dunia itu jahat, maka berarti saya punya monster di mana apa? Saya punya pikiran selalu menyalahkan kalau sesuatu yang buruk itu terjadi. Dan berikutnya yang paling penting adalah bagaimana belajar untuk terima. Betul, nomor 3 baru belajar accept. Karena kan gini, bagian dari emotional agility itu adalah, teman-teman, rekan-rekan pendengar, bahwa ketika kita harus belajar menerima ada hal yang tidak bisa kita ubah lagi. Misalnya contoh salah satu kasus yang menarik, berharap udah dijanjikan sama customer. Customer bilang, Pak, sediain deh barangnya, kita akan beli 1000 pieces lebih. Bayangkan, itu perlengkapan. Oh, seneng banget dapat 1000. Tiba-tiba, barang sudah diadakan, segala sesuatu sudah didatangkan, last minute tahu apa yang terjadi? Customernya nggak ada sama sekali. Di kontak nggak bisa, segala sesuatu, kebayang nggak sih seperti apa jadinya? Lantas kemudian yang muncul adalah, saya memang
nggak bakat berbisnis, gitu aja ditipu sama customer dan sebagainya. Sial gitu ya. Iya, saya memang sial orangnya, saya ini. Nah, itu loh yang kadang-kadang membuat kita semakin terpuruk. Nah, bagaimana kita mengelola itu? Kan yang bagus adalah, kata Susan David itu adalah, ya udah, ini barang udah ada dan barang udah terjadi, customer udah. Nah, bagaimana kita merespon? Yang ketiga adalah belajar untuk menerima kenyataan. Dan yang terakhir adalah, ini yang penting, mengenali nilai kita dan bertindak sesuai dengan nilai kita. Misalnya nilai kita itu adalah kita ingin menjadi orang yang bermanfaat misalnya. Ya sudah, kalau seandainya memang barangnya udah seperti itu dan kita nggak bisa, apa manfaat yang masih bisa dilakukan? Atau misalnya nilai kita adalah kreativitas. Ayo dong, gimana caranya dengan kreatif barang ini bisa kita manfaatkan? Itu kan ada kejadian, masih ingat nggak? Kisah salah satu pebisnis yang pernah kita ajak, kita undang di radio talk kita. Ceritanya apa yang terjadi, Smart Lister. Dia beli perlengkapan, peralatan untuk edukasi. Tahu-taunya yang datang adalah beli baju tekstil, tahu-taunya datang adalah baju barang-barang edukasi yang dia nggak harapkan. Dia maunya tekstil. Mau gimana lagi coba? Barang udah berkontainer-kontainer. Ya. Tapi akhirnya emotional agility adalah belajar untuk berdamai. Ya sudah, apa yang bisa dilakukan? Ternyata berhasil loh. Coba kalau nggak ada kegagalan seperti itu, tapi kan nggak mudah. Banyak orang yang kadang-kadang nggak bisa move on gitu. Nah, itu bagian yang paling penting dari pembelajaran kita pada malam hari ini sebenarnya. Ya, jadi 4 langkah emotional itu. agility 4 ini ya. Emotional agility ini juga berlaku buat yang patah hati ya, Pak Antoni ya. Banget. Ya. Banget. Ya, itu menurut saya. Ini pelajaran khusus kalau ada ilmu cinta. Ini pelajaran salah satu, itu harus dapat. Iya benar, itu harus mata kuliah yang harus diajarkan. Emotional agility. Setuju. Karena kalau nggak ada emotional agility, pada akhirnya satu, nggak konsen kuliah. Kalau yang kerja, nggak konsen kerja. Benar nggak, Pak? Benar. Iya, penting banget itu. Benar, setuju banget. Pak Antoni dari WhatsApp ada Pak Anyan ya. Dapat banyak ini komentar dari teman-teman. Silakan. Boleh. Oke, saya bacakan satu dulu dari WhatsApp nanti Pak Antoni ya, dari Pak Anyan. Ketika menghadapi masalah, biasanya sih sedikit kecewa, tapi perlahan otak dan hati kolaborasi ya, saling menguatkan. Bahwa masalah itu pasti ada solusinya. Oke. Ya, di awal-awal nangis-nangis dulu nggak apa-apa lah ya Pak Antoni ya. Yes, betul. Ya, tapi ujung-ujungnya kemudian bagaimana kita menyikapi itu dari nilai-nilai kita, itu yang paling penting. Yes. Baik, silakan dari Instagram Pak Antoni. Oh ya, dari Mbak Risma bilang, saya selalu berkata pada diri saya, tak mengapa. Allah ingin kamu lebih baik dan teristimewa. Wahai diri, kamu pasti bisa melewatinya. Semangat! Keren. Thank you Mbak Risma. Kemudian Mbak Feby, saya biasanya akan terima dulu apa yang sedang terjadi. Diam sesaat sambil self-talk bahwa semua akan baik-baik saja, jalani pelan-pelan sambil cari strategi yang paling tepat untuk menghadapi situasi tersebut. Keren. Kemudian dari Supriyono, kalau saya biasanya dengan mengajak orang yang di sekitar buat ngobrol-ngobrol, sesekali cerita humor. Biar nggak stunning Pak dengan pikiran tersebut. Ini interesting. Weni malah bilang begini, berdamai Pak dengan diri dulu, rubah mindset walaupun kejadian buruk. Saya mulai tanamkan hal baik dan sudah pernah terjadi. Keren. Leo bilang gini, kalau saya self-talk ke diri saya sendiri, belajar untuk bangun self-confidence sekalipun, orang bilang nggak mungkin. Ini yang dilakukan oleh Kevin Feige, CEO-nya Marvel Cinematic Universe yang ditantang membangun film-film Marvel, akhirnya bisa sukses. Interesting. Oke, interesting. Pak Antoni ada 2 menit nih ya. Biasanya di 2 menit ini penting sekali kitab yang paling pamungkasnya dibuka ya kan. Bagaimana emotional agility ini bisa terbangun. Oke, tadi ada langkah, tapi untuk mengunci keempat langkah itu pasti Pak Antoni ada pamungkas. Silakan. Iya. Saya boleh tutup, mudah-mudahan cerita saya masih meskipun cuma 2 menit, mudah-mudahan cukup lah ya, cerita tentang ada seorang anak kecil yang senang banget, dan dia senang ketika bisa menari di seorang kritikus seni. Karena kritikus seni ini yang bisa membawa para penari yang bagus untuk ke istana. Malam hari itu dia menari dengan luar biasa, tapi apa yang terjadi? Waktu dia menari, dia melihat kritikus itu tiba-tiba meninggalkan ruangan.
Dan saat itu hatinya langsung luluh lantak, merasa bahwa gila ya, si kritikus ini meninggalkan. Saya menari, berarti saya menari buruk banget. Dan akhirnya dia memupuskan, menghilangkan cita-citanya untuk menjadi seorang penari. Hingga bertahun-tahun kemudian cuma jadi ibu rumah tangga biasa. Bertahun-tahun kemudian si kritikus itu datang lagi. Cuman udah lebih tua dan dia sudah jadi ibu rumah tangga dengan anak-anak. Tapi dia penasaran. Jadi dia mendekati lagi si kritikus itu dan bertanya, Bapak masih ingat gak? Dulu ada seorang anak kecil yang pernah menari di panggung. Oh iya, si kritikus itu ternyata ingat. Si anak kecil itu pintar banget menari. Di mana dia ya? Menurut saya dia itu bakalan jadi penari yang bagus. Dan kemudian tahu gak si ibu itu bilang, dulu itu adalah saya. Loh Anda nggak jadi penari? Enggak. Karena pada waktu ketika saya menari, Anda meninggalkan ruangan dan saya berkata pada diri saya bahwa Anda sebagai seorang kritikus aja meninggalkan ruangan. Berarti saya pasti menari yang buruk banget. Dan si kritikus itu bilang, kenapa? Kamu tahu nggak? Saya meninggalkan bukan karena kamu menari buruk. Tapi kan ada panggilan penting dari keluarga yang saya harus meninggalkan. Kalau saya bisa tinggal, saya ingin menyaksikan penampilanmu sampai selesai. Sad story. Saya cuma ingin mengatakan, please, jangan sampai kita menjadi musuh besar buat diri kita sendiri. Akhirnya kita menghancurkan bakat, kemampuan, kemungkinan, ya, sukses, keberhasilan kita hanya gara-gara karena kita mengikuti dan pikiran kita salah. Makanya saya bilang, monster pertama yang harus kita taklukkan bukan yang di luar sana, tapi bagaimana kita mengelola yang ada di sini dan yang ada di sini. Bagaimana kita mengelola self-talk kita. Betul, beberapa teman-teman tadi mengubah yang positif, perasaan kita mengubah yang positif. Sehingga apa? Kita selalu bisa menjadi orang self-motivator buat diri kita, self-coach buat diri kita. Karena itu yang pertama harus ditaklukkan, bukan di luar sana. Saya percaya kalau kita bisa menaklukkan ini dan ini dalam diri kita, kita juga bisa membantu orang lain. Oke, baiklah. Pak Antoni, kita harus pamit ya, dan seru banget. Bahkan Tasya tampaknya sangat menghayati karena 4 langkah tadi itu kayaknya pas diambil, ditarik gitu ya, pelajarannya gitu kan. Saya setuju sama Pak Antoni, langkah ini sebenarnya harus juga diajarkan loh kepada rekan-rekan muda, karena tidak mudah menghadapi patah hati gitu ya. Itu sangat-sangat menyakitkan gitu ya. Yes. Nanti next time kita bahas di sisi yang berbeda, smart listener berkaitan dengan kecerdasan emosi. Tapi kita harus umumkan yang mendapatkan voucher ya. Kita berikan kepada Ibu Puaningrum 1 tadi. Kemudian dari Pak Antoni silahkan dari Instagram bisa dipilih. Kalau biasanya dari Instagram boleh. Yes, dari Instagram saya mau berikan untuk bukan dari Instagram tapi dari YouTube channel saya Ibu Isti. Oke, yes. Silakan. Dari Jogja, dari ini lembaga pelatihan manajemen di Jogja. Yes, ya. Nanti bisa konfirmasi ke 0812 11 12 959 ya untuk Ibu Purwaningrum dan juga Ibu Isti ya. Saya ulang ke 0812 11 12 959. Siaran ulang dari program ini ada di hari Minggu jam 7 pagi. Jadi kalau yang nggak sempat mendengarkan secara utuh, di hari Minggu jam 7 pagi bisa Anda dengarkan kembali untuk menyiapkan emosi memasuki pekan yang baru begitu ya. Kita pamit, sehat-sehat untuk Pak Antoni ya. Thank you banget. Tasya, kita ketemu lagi besok. Tasya, kesannya kayaknya kita terpisah jarak ya, padahal cuma kaca doang ya kan. Kita pamit ya. Saya Nurlija. Tasya Rustama. Dan saya Antoni Dio Martin. Sam antusias. Thank you banget. Bye semuanya. Bye Paula, bye Tasya. Terima kasih, appreciate. Hangat ya. Stay healthy.